When they find out who you are, they will show you no mercy. I'm Hua Mulan. I will bring honor to us all. Halo everyone, everybody. Gimana kabarnya? Sehat? Masih sering pakai wifi tetangga? Sama. Di kesempatan kali ini, saya akan merangkum sekaligus bercuap-cuap ria tentang film yang berjudul Mulan yang rilis di tahun 2020. Film ini diadaptasi dari film kartun dengan judul yang sama di tahun 1998 dan dibuat kembali di tahun 2004, dan kini Disney mengangkatnya ke dalam versi live actionnya. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti tetangga saya yang baru pindah, yaitu Jet Li, dan guru Wing Chun saya, Donnie Yen, Ip Man. Baiklah, daripada kelamaan, mari kita langsung saja pembahasannya. Dan karena ini video saya yang pertama tentang alur cerita film, harap dimaklumi ya jika ada penjelasan yang kurang jelas. Oke, intro dulu Cong, biar kayak channel-channel yang udah ngetren. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang anak kecil. Dia adalah Mulan kecil yang sedang berlatih bersama sang ayah. Mulan memiliki bakat dan chi yang kuat. Sekedar info, chi adalah tenaga dalam atau cakra di film Naruto. Pasti pada tahu kan, cuman bedanya kalau Naruto tuh ada kayak bayangan api, cuman kalau chi ini langsung dari dalam. Cuma orang-orang yang tertentu yang bisa melihatnya. Mulan hidup di zaman di mana wanita tidak boleh melakukan hal yang lelaki lakukan karena akan membawa malu bagi keluarga. Simpelnya, tidak ada emansipasi wanita saat itu, dan wanita hanya membawa kehormatan dari cara dia menjadi seorang wanita yang sejati, yang berbakti kepada suami, dan yang terpenting berkembang biak. Kemudian scene beralih kepada sebuah keluarga bernama Hua, dan di zaman itu satu keturunan itu membuat sebuah rumah yang memutar seperti stadion bola, dan mereka semua tinggal di sana dengan bertetangga. Pada suatu ketika, Mulan kecil membantu ayahnya merapikan ayam. Ketika yang terakhir akan ditertibkan, tiba-tiba si ayam itu bertindak liar dan lari ke sana kemari. Tanpa sadar, Mulan mengejar ayam itu kemanapun ayam itu lari, sampai-sampai naik ke atas loteng. Semua orang keheranan dengan keahlian Mulan di usianya yang masih kecil, hingga ketika Mulan akan terjatuh, ia pun dengan cekatan bisa menyelamatkan dirinya dengan keahliannya. Ayahnya terlihat bangga, namun anehnya semua warga terlihat tidak senang dengan apa yang dilakukan, dan mereka menganggap Mulan seperti anak cowok. Kemudian, di malam hari ketika Mulan sedang menyisir rambut adiknya, terjadilah perdebatan antara ayah dan ibunya yang mempermasalahkan kelakuan Mulan. Hingga si ayah pun mulai berbicara kepada Mulan agar mulai saat ini dia harus menyimpan chi-nya dan berperilaku sebagai wanita untuk membanggakan orang tuanya. Mulan pun terlihat sedih, namun ia pun menuruti kemauan ayahnya. Dan film Mulan pun Mulan Jamil emang ini benar. Dan film Mulan pun dimulai. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, di sebuah jalur perdagangan paling populer di masanya, yaitu Jalur Sutra, terlihat seorang pedagang dari Timur Tengah sedang berjalan menuju Cina, dan tiba-tiba ia dijegat oleh seorang wanita misterius yang sepertinya mempunyai kekuatan sakti, berpenampilan seperti penyihir. Ia terlihat menghipnotis lelaki itu dan masuk ke dalam raganya. Kemudian diperlihatkan sebuah kota perdagangan mendapatkan serangan dari kaum Ran, dan terjadilah sebuah pertempuran di mana si lelaki yang dirasuki tadi mulai membuka serangan dari dalam. Singkat cerita, kota itu berhasil diambil alih dan satu prajurit yang tersisa kembali dirasuki oleh penyihir itu dan melapor kepada sang raja. Lantas sang raja pun membuat titah wajib militer untuk mempertahankan kedaulatannya dengan menyuruh setiap warganya menyerahkan satu anaknya untuk menjadi warrior. Dan setelah melakukan hal itu, si Mage pun pergi dan terbang menjadi burung. Nama penyihir itu si Mage, guys. Ia pun pergi menemui Morrigan, sang pemimpin dari pasukan Roran, dan ternyata ia bekerja padanya. Namun dari percakapannya kita tahu bahwa si Mage itu
tidak bisa ngapa-ngapain karena hanya Morrigan yang seperti Limbat ini yang mau mengakui kekuatan magisnya. Kemudian scene beralih kepada Mulan dewasa yang tidak seperti mantan saya dulu, yang sedang berkuda mengejar dua kelinci. Ia pun pulang dengan ceria, namun ia harus mendapat kabar yang tidak mengenakan setelah kata orang tuanya, si mak comblang desa, sudah menemukan jodoh yang pas buat Mulan, dan Mulan akan segera dinikahkan. Ia pun kemudian dilatih menjadi wanita sejati dengan diberi pakaian wanita dan didandani dengan cantik menurut zaman mereka dulu. Karena cantik zaman sekarang harus pakai skincare mahal guys, dan kamera jahat tentunya. Oke, lanjut. Ia pun datang ke ruangan Mak Comblang bersama adiknya dan berlatih menjadi istri yang baik dengan harus cantik, tenang, sopan, dan tidak memalukan. Itulah pilar wanita. Hingga tiba-tiba muncullah laba-laba di mana ternyata si adik itu fobia sama laba-laba, dan Mulan pun menutupi laba-laba itu dengan teko, namun dia malah dimarahi. Dan ketika ia memindahkan teko itu lagi, laba-laba pun merayap dan terjadi kejadian kocak dan acara Mak Comblang pun berantakan. Mulan pun dicemooh karena dibilang keluarganya tidak mendidik seorang wanita dengan benar. Namun tiba-tiba datanglah utusan raja untuk memberikan wajib militer kepada seluruh keluarga hingga kepada keluarganya. Ia pun mengencangkan pelana kakinya dan pergi mengambil surat itu, dan ia bilang, "Kami tidak memiliki anak laki-laki, maka biarkan saja saya yang akan berperang," kata ayahnya. Namun terlihat dari kondisinya memang sudah tidak mungkin, tetapi si ayah tetap ingin mengabdi kepada sang raja. Ketika mereka sedang makan, terjadilah perbincangan di mana anak dan istrinya pun mengeluhkan keputusan dari sang ayah. Namun ayahnya marah dan gak mau keluarganya dicap sebagai keluarga yang tidak patuh kepada raja. Mulan pun angkat bicara, "Jika saja aku laki-laki, ayah tidak perlu kembali berperang. Dengan kondisi seperti ayah seperti ini." Ayahnya pun pergi di malam hari. Mulan pun mendekati ayahnya yang sedang mencoba memegang senjata, namun tentu tangannya gemetar karena sudah lanjut usia. Di pagi hari, ayahnya akan pergi menunaikan tugas. Mulan tahu jika ayahnya pergi, sudah bisa dipastikan ia tidak akan kembali lagi. Hingga ketika ayahnya tidur, Mulan pun mencoba menggunakan pedang dengan ukiran 3 pilar, yaitu setia, berani, dan jujur. Dan karena ia tidak mau ayahnya pergi, ia pun mengambil pedang ayahnya dan juga baju sirahnya, dan kini dirinya yang akan pergi menggantikan ayahnya dan berpura-pura sebagai lelaki, dan tentu tanpa sepengetahuan siapapun. Hingga di pagi hari, ayah dan ibunya pun kaget melihat baju dan pedangnya sudah tidak ada, dan mereka berpikir Mulanlah yang melakukan hal ini. Mereka pun tidak bisa berbuat apa selain berdoa kepada dewa. Di perjalanan, Mulan harus melewati hutan dan pegunungan. Ia harus melewati padang gurun yang panas hingga dirinya tersesat dan kelelahan. Dan tersisa hanya satu apel busuk saja, dan Mulan memberikan apel satu-satunya itu kepada kudanya. Aduh, baik, udah cantik, baik lagi nih. Hingga ketika Mulan Jamila, Mulan Jamila mulu. Ketika Mulan sedang tertidur karena kelelahan, tiba-tiba datanglah jelmaan burung Phoenix dan menuntun arah kepada Mulan, dan untung saja Mulan selamat dan sampai di gerbang pelatihan warrior. Di sana, Mulan mulai berbaris dan bertemu dengan teman-teman seangkatannya sambil harus terus merahasiakan jati dirinya. Bahwanya dia adalah seorang wanita. Hingga suatu ketika terjadi hinaan antara prajurit yang menyebabkan Mulan terjatuh. Ia pun harus berpura-pura memiliki harga diri layaknya seorang laki-laki dengan tidak menyambut uluran tangan dari temannya Hong Hui. Dan mereka malah akan bertarung hingga datanglah ketua pelatih bernama Tung atau guru Wicun saya Ip Man, dan ditanya nama kepada Mulan, dan mulai memilih nama Huan Jun untuk menjadi nama samarannya. Singkat waktu, Mulan ditempatkan di barak bersama para lelaki. Karena ia lagi nyamar sebagai laki-laki, ia pun kagok dan serba gak enak dengan kelakuan para lelaki di sana. Dan ketika mereka disuruh mandi, Mulan pun kaget karena takut ketahuan. Nada lapasnya pun ia memilih untuk menjadi sukarelawan menjaga tower semalaman tanpa tidur dan mandi. Duh, kasihan banget ya. Di pagi hari, barulah ia bisa tidur dengan mengendap-endap membuka korset penahan simbol kebanggaannya. Keesokan harinya, Mulan pun mulai berlatih dengan diberi peringatan terlebih dahulu. Jika mencuri, membelot, dan bergaul dengan wanita di area camp, hukumannya adalah mati. Dan jika tidak jujur, hukumannya adalah diasingkan menjadi aib bagi negara dan keluarga. Di sana, Mulan termenung karena dirinya jelas tidak jujur dengan berpura-pura sebagai lelaki.
Latihan pun dimulai dari berpedang, memanah, belajar silat, bertombak sampai mengangkat air ke puncak dengan tangan yang harus lurus. Mulai dekat dengan si Hongwi, mereka pun suka berlatih bersama hingga di sebuah momen karena Simpulan terus diperlakukan dengan kecukupannya, memegang tombak dan tak sadar, Mulan pun mulai mengeluarkan keahliannya yang membuat semua orang takjub. Mulan pun merasa bersalah, namun di sini berbeda. Keahliannya malah mendapat pujian yang luar biasa dari teman-teman dan juga gurunya. Hari terus berlalu, para musuh sudah mulai memulai serangan dan Mulan pun mulai biasa mengontrol dirinya dengan baik sampai ia menjadi prajurit paling berbakat di antara yang lainnya. Hingga hari peperangan pun datang, meski latihannya belum sepenuhnya selesai, mau tidak mau mereka harus siap berperang. Karena kabarnya di batalion lain sudah terjadi peperangan yang memakan banyak korban jiwa. Di malam hari mereka pun berangkat dan benar saja banyak sekali korban jiwa setelah mereka sampai di tempat tujuan, dan kini mereka pun kembali untuk mengatur ulang strategi. Mulan dan para warrior yang lain bersiap untuk mempertaruhkan segalanya, dan para orang pun sudah datang dan perang tidak bisa dihindarkan. Beberapa pasukan khusus bersama pemimpin Roran berbelok dan lari. Mulan dan beberapa pasukan berkuda pun diperintahkan untuk mengejar dan terjadilah aksi panah-panahan di atas kuda. Hingga semua temannya mati dan tersisa Mulan seorang. Ia pun membulatkan tekad untuk mengejar para musuh itu sendirian. Singkat cerita, sampailah Mulan di sebuah tempat yang penuh dengan sulfur. Di sana ia bertemu dengan si Mage. Ia pun bertarung dan sepertinya si Mage itu tahu jati diri Mulan yang sebenarnya. Dan si Mage mengkunai si Mulan hingga Mulan terpental. Karena Mulan pemeran utama sekaligus yang mendapatkan honor yang gede di film ini, sutradara pun gak mau si Mulan kalah dengan mudah. Mulan pun sadar, ia pun termenung dan melihat 3 pilar di pedangnya. Dan kini ia sadar telah mengabaikan pilar kejujuran. Dan kini ia pun mulai menjadi dirinya sendiri, bukan sebagai Guan Jun, melainkan sebagai Mulan. Mulan pun kembali ke medan pertempuran dan membantu teman-temannya dengan kemampuan Chi-nya yang sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi. Hingga ketika semua temannya terpojok karena kekuatan dari si Mage, mereka pun berformasi bertahan, namun justru menjadi sasaran empuk ketapel musuh. Mereka pun membuat formasi bertahan, namun justru menjadi sasaran empuk ketapel api musuh. Mulan pun mulai mempunyai ide untuk melengsarkan salju di atas gunung dan mengalihkan perhatian para musuh, dan gunung es pun runtuh menyapu semua musuh yang ada. Mulan pun berlari dengan menggunakan kuda dan menolong teman-temannya, dan akhirnya mereka semua menang dengan bantuan Hua Mulan, seorang warrior wanita yang tangguh. Semua orang pun kini mengetahui bahwa Mulan yang sebenarnya, namun Tung komandannya malah mencaci maki Mulan dengan kata penipuan, cacing kremi, buaya betina, bagong kudis, belukuk sia. Semuanya dah. Lalu Mulan pun diasingkan dan diusir, disebut sebagai penipu dan pembawa aib bagi negara dan keluarganya. Mulan pun memilih dieksekusi saja daripada harus jadi aib bagi keluarga. Namun itu adalah peraturan, ia pun tetap diasingkan. Mulan pun termenung dan menangis di atas gunung atas segala yang telah terjadi. Bukan karena ia takut mati, melainkan ia sekarang menjadi aib bagi keluarga. Hingga datanglah si Mage menghampirinya dan ngajak mabar bareng bersama kelompoknya. Namun hebatnya, si Mulan masih memiliki jiwa kesatria. Meskipun ia sudah dibuang, ia tetap loyal terhadap negaranya dan juga kepada sang raja. Hingga ketika ia mengetahui informasi yang tak sengaja si Mage katakan, ia pun langsung pergi menghadap komandan untuk melaporkan bahwa penyerangan dari depan hanyalah pengalihan saja, dan sebenarnya beberapa orang musuh sedang menyelinap masuk ke dalam dinasti untuk membunuh raja. Namun setelah ia sampai di sana, ia pun malah akan dieksekusi. Beruntung teman-temannya percaya pada Mulan, dan akhirnya si komandan pun sadar dan percaya perkataan Mulan. Dan kini Mulan disuruh memimpin jalan untuk mengejar para assassin Roran yang menyelinap masuk ke dalam dinasti kerajaan. Para pasukan Roran yang terlatih sudah bisa menguasai kerajaan dengan bantuan si Mage. Ia juga berhasil menyamar sebagai penasihat kerajaan yang membuat si raja mau diusingkan ke tempat lain yang nyatanya itu cuma jebakan saja.
Mulan dan teman-temannya pun mulai bertarung dengan sengit. Ia pun disuruh duluan mengejar sang raja dan menjaganya. Namun ternyata si raja sudah tidak ada dan yang ada di sana malah si Mage. Si Mage pun heran kok bisa seorang wanita memimpin semua laki-laki. Mulan pun mengajak si Mage untuk bertobat sebelum terlambat karena bila waktu telah berhenti, azab pedih seperti di sinetron-sinetron udah pasti terjadi. Si Mage pun kemudian sedikit mengingat sinetron Indosiar yang penuh azab. Ia pun sadar lalu pergi dan Mulan mulai menyadari si Mage itu menuntunnya kepada sang raja. Ia pun mengejar si Mage dengan melewati genteng yang tinggi hingga sampailah ia ke tempat penyekapan sang raja. Di situ terlihat si raja akan dibakar di atas gedung bambu dan ketika si Mage datang kepada Borikan, ia pun sadar kalau si Mage sudah mengkhianatinya dengan menuntun si Mulan. Ia pun memanah Mulan dan untung saja si Mage melindungi Mulan. Dan kali ini Mulan akan bertarung habis-habisan dengan Borikan. Hingga pada suatu momen, pedang Mulan mental jauh dan terjatuh ke dalam api yang membara hingga meleleh. Dan Mulan pun mendapatkan semangat dari sang raja dengan menyebut kalau si Mulan dia adalah wanita warrior dan gelis pisan. Ia pun mampu mengalahkan Borikan dan terjatuh. Hingga ketika Mulan akan membebaskan raja, Borikan melemparkan panah terakhirnya kepada sang raja. Dan untung saja si raja yang juga tetangga saya, Om Jet Li, langsung menangkap panah tersebut. Raja pun mengumpan lambung panah tersebut kemudian ditendang oleh Mulan sehingga menancap di tubuh Borikan. Ia pun almarhum. Mulan pun berhasil menjaga raja dan mendapat aspirasi dari sang raja. Dirinya diundang ke istana untuk mendapatkan jabatan pengelola raja. Namun Mulan menolaknya. Ia ingin kembali ke desanya dan meminta maaf kepada keluarganya. Ia pun diizinkan dan pulang. Mulan pun berpisah dengan Hong Hui yang sepertinya ia suka sama Mulan. Aduh, cantik gitu, siapa yang gak suka guys. Singkat cerita, Mulan pun sampai di desanya dan bertemu adik dan ibunya. Semua orang terheran-heran melihat Mulan pulang dengan pakaian warrior. Ia pun meminta maaf kepada sang ayah juga terkait pedangnya yang hancur. Namun ayahnya tidak peduli, ia hanya ingin Mulan baik-baik saja dan selamat. Tiba-tiba muncullah pengawal kerajaan bersama guru saya Ip Man. Ia memberi hadiah kepada Mulan sebuah pedang dan mendeklarasikan Mulan adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan dinasti. Seluruh warga Cina dan raja berhutang budi padanya. Semua warga yang mendengar hal itu pun sontak setengah mati. Mereka tidak menyangka Mulan bisa mendapatkan kehormatan sebagai satria walaupun dia seorang wanita. Mulan pun buka pedang itu dan terlihat 3 pilar sama seperti pedangnya dulu, yaitu setia, berani, dan jujur. Namun di balik pedang itu ada satu pilar tambahan, yaitu pengabdian kepada keluarga. Mulan pun kembali ditawarkan untuk menjadi pengawal raja dan itu adalah perintah raja. Mulan pun menyetujuinya dan dia wanita pertama yang menjadi pahlawan dinasti dan pengawal pribadi raja. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat mengenaskan. Yang bisa kita ambil dari film ini adalah rasa percaya diri dan jadilah diri sendiri. Jangan menyepelekan kaum wanita karena di mana-mana wanita tidak pernah salah. Selain mereka kuat, bisa membawa 2 gunung berikut bukitnya, wanita juga menyimpan banyak rahasia itu. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa subrek like-nya supaya akun YouTube saya ini cepat dimonetisasi dan saya dapat penghasilan dari YouTube dan bisa membayar utang kopi dan rokok di warung Pak Bidin selama saya ngedit video ini guys. Dan yang terpenting agar mak saya tidak ngoceh-ngoceh lagi lihat saya tengah malam ngomong sendiri. Oke, pisang goreng samping kopi, nyong permisi.